Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumita. Di sini saya dari kelas B sore semester 7. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kesalahan Berbahasa dalam Tataran Fonologi untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Kesalahan Bahasa. Baik, di sini saya akan membacakan masalah yang ada pada makalah saya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kesalahan berbahasa? Yang kedua, bagaimana kesalahan berbahasa pada tataran fonologi? Yang ketiga, bagaimana kesalahan penulisan kata dasar? Nah, jadi langsung saja untuk poin yang pertama, untuk pada bagian kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa merupakan kesalahan yang berhubungan dengan unsur kebahasaan yang terdapat pada tulisan karena tidak sesuai dengan kaidah kata baku. Yang selanjutnya ialah bagaimana kesalahan berbahasa pada tataran fonologi. Nah, jadi kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi merupakan kesalahan berbahasa yang terjadi karena alat ucap manusia. Baiklah, untuk kesalahan berbahasa pada tataran fonologi dapat saya contohkan pada bagian yang pertama, yaitu kesalahan pemakaian huruf kapital. Di sini saya bacakan satu contoh untuk kesalahan, yaitu negara Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Nah, untuk pembenaran dari kesalahan berbahasa yang itu ialah negara Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Nah, di contoh ini ialah pada bagian daya. Pada bagian huruf D itu menggunakan huruf besar. Itu adalah kesalahan huruf kapital, ya. Jadi pembenarannya yaitu untuk daya itu menggunakan huruf kecil semua. Baik, untuk yang selanjutnya ialah kesalahan penulisan preposisi. Dan untuk contoh yang pertama yaitu di sana mereka dapat melihat banyak hal yang menarik. Dan untuk pembenarannya ialah di sana mereka dapat melihat banyak hal yang menarik. Untuk perbedaan dari perkataan ini yaitu pada contoh yang pertama saya sebutkan, yaitu di sana. Di sana itu untuk kesalahannya hurufnya tergabung, ya. Sedangkan yang benar yaitu huruf di sana itu dipisah. Jadi di sana. Baik, untuk yang selanjutnya, kesalahan pemakaian tanda baca. Tristuti 2018 berpendapat pada penulisan karangan tanda baca merupakan unsur penting. Tanpa tanda baca, suatu kalimat tidak akan memiliki makna dan sulit dipahami. Untuk contoh yaitu yang menjadi konsekuensi yang ditunggu oleh wisatawan yang berkunjung, yang menjadi ikon kesenian yang ditunggu-tunggu oleh wisatawan yang berkunjung. Nah, yang terakhir adalah kesalahan penulisan kata dasar. Jadi di sini satu contoh yang saya sebutkan, di Museum Dirgantara adalah objek yang tepat didatangi bersama anak-anak. Untuk pembenaran dari kesalahan berbahasa tersebut yaitu Museum Dirgantara adalah objek yang tepat didatangi bersama anak-anak. Untuk perbedaan dari perkataan tadi yaitu pada bagian objek. Yang pertama tadi objek menggunakan y bukan j. Baik, itu tadi penyampaian materi dari saya. Dari hasil makalah yang saya tulis, dapat saya simpulkan bahwa dari materi yang disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa kesalahan berbahasa merupakan kesalahan yang berhubungan dengan unsur kebahasaan yang terdapat pada tulisan
karena tidak sesuai dengan kaidah tata bahasa buku. Kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi merupakan kesalahan berbahasa yang terjadi karena alat ucap manusia melafalkan bunyi bahasa yang salah dan terjadi perbedaan pemahaman, definisi baik dan penggunaan bahasa lisan maupun tulisan. Gufron 2013 pada halaman 96. Sedangkan menurut Setiawati 2010 pada halaman 23, kesalahan berbahasa dalam aspek fonologi disampaikan beberapa gambaran meliputi, yaitu perubahan, penghilangan, dan penambahan pada fonem. Dalam Indrasari dan Tia 2017 menyatakan, analisis kesalahan dalam berbahasa pada tataran fonologi bahwa bunyi yang dapat dibuat oleh manusia sangat banyak, tetapi yang dimanfaatkan oleh bahasa yang setara dengan sejarah bahasa tersebut sangatlah kecil. Nah, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.